Halo anak-anak, kembali kita bertemu hari ini dengan Pak Landip. Nah, eh, hari ini saya akan membahas tentang materi akuntansi. Jadi kalau biasanya kita kan belajar IPS ya, nah, hari ini kita belajar akuntansi. Nah, tema kita hari ini yaitu mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, nih. Nah, apa sih yang dipelajari dalam persamaan dasar akuntansi? Mari kita lihat yang di bawah ini. Yang perlu dipelajari itu adalah bagaimana nanti kalian bisa memahami ya, isi dan hubungan dari laporan keuangan atau laporan akuntansi. Ya, jadi ini saya beri cetak warna kuning karena intinya adalah di sini. Ya, jadi inti dari persamaan dasar akuntansi itu Anda bisa mengenal isi, yang pertama isi, kemudian selain isi juga hubungan. Jadi isi itu memiliki hubungan antara isi yang satu dengan isi yang lain dan bagaimana hubungan itu nanti akan dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi ini. Ya, itulah sedikit tentang apa itu persamaan dasar akuntansi anak-anak ya. Nah, kita langsung ke materinya. Yang pertama, kenapa sih kita itu harus belajar persamaan dasar akuntansi? Sebenarnya seberapa penting dari laporan akuntansi atau laporan keuangan itu sendiri. Nah, mari kita lihat berikutnya. Saya akan memberi contoh dengan sebuah kasus ya, sebuah cerita atau sebuah kasus. Ya. Laporan akuntansi atau laporan keuangan itu biasanya digunakan oleh perusahaan anak-anak ya. Nah, untuk apa perusahaan itu kok membutuhkan laporan akuntansi? Saya akan ceritakan di sini. Contoh di sini ada Mas Bagus ya. Mas Bagus ini punya usaha potong rambut ya, seperti salon gitu. Dan dia mulai membuka usahanya ini tahun 2018. Kemudian tempatnya dia di ruko di dekat alun-alun di kota. Jadi sangat strategis ya tempatnya ya. Kemudian jumlah karyawannya sudah banyak juga anak-anak ya, 10 orang. Jadi bayangkan Anda punya usaha potong rambut ya, barbershop. Nah, itu punya 10 orang karyawan itu kan sudah banyak sekali. Kemudian total pemasukannya adalah 1 juta per hari. Nah, kalau misalnya katakanlah satu hari itu ada 10 orang misalnya ini ya. Ada 10 orang berarti rata-rata itu bisa 100 hari mungkin ya. Per orangnya itu 100 hari sampai 100 ribu rupiah ya. 100 ribu rupiah per orangnya. Katakanlah seperti itu ya, untuk memberi gambaran bagaimana usaha dari Mas Bagus ini. Baik, terus ini belum menjawab tadi kenapa kok perusahaan itu kok perlu laporan akuntansi atau laporan keuangan. Sebenarnya untuk apa? Kita lihat berikutnya. Nah, ketika Mas Bagus itu punya usaha tadi, dia muncul permasalahan. Nih. Setelah mulai tahun 2020 ya, ternyata pemerintah, nah ini jadi pemerintah ya perlu digarisbawahi, ini mewajibkan pajak ya. Jadi intinya semenjak tahun 2020 ini perusahaan Mas Bagus ini harus membayar pajak kepada pemerintah dan ini sekarang wajib anak-anak ya. Kalau kalian punya usaha dalam bentuk apapun ya, sebesar apapun, nanti akan dimintai pajak dari pemerintah ya. Anda harus menyetorkan pajak kepada pemerintah. Nah, disinilah timbul masalah ya. Masalahnya apa? Pertama, ketika dia mau ditagih pajak oleh pemerintah ya, Mas Bagus ini, pertanyaannya adalah berapa pendapatan dari Mas Bagus? Apakah benar yang 1 juta ini tadi per hari? Atau ini sebenarnya harus dihitung lagi? Karena kan ada pengeluaran biaya gaji karyawan, ya, biaya apa namanya perawatan perlengkapan, ya, biaya konsumsi mungkin ya, dan seterusnya. Nah, apakah benar pendapatannya itu? Nah, ini perlu dihitung dengan baik supaya nanti pajak yang disetorkan kepada pemerintah itu tidak salah, ya. Tidak salah itu bisa jadi terlalu besar. Nah, kalau kita menyetor pajaknya ke pemerintah itu terlalu besar, yang rugi siapa? Yang rugi kita, ya toh. Nah, kan sayang nanti kalau kita
yang kita berikan itu terlalu banyak, ya. Nah, kalau misalnya terlalu sedikit, Pak, apa jadi masalah? Ya memang enak terlalu sedikit, jadi kita membayarnya titik. Tetapi nanti itu akan menjadi pertanyaan dari pemerintah juga, ya. Akan jadi pertanyaan pemerintah. Pertanyaannya apa? Nanti akan ditanyai, loh kok cuma segini? Ya, pajaknya kok cuma segini? Apa benar menghitung pendapatannya? Ini sudah sesuai standar apa belum? Nah, nanti pasti akan ditanya oleh pemerintah, apakah penghitungan dari pajak itu sudah sesuai standar apa belum? Nah, jadi standar, anak ya, standar itu penting nanti ketika kita berhubungan dengan pajak, ya. Nah, terus pasti kita akan bertanya nanti ya sebagai pengusaha, loh, terus standarnya yang benar bagaimana? Ya toh. Nah, disinilah nanti pentingnya kita bisa menggunakan akuntansi itu sebagai ilmu dalam membuat laporan keuangan, ya. Karena inilah sebuah ilmu yang standar dalam menghitung keuangan-keuangan yang ada di dalam perusahaan, ya. Itu. Standar ngerti ya maksudnya, standar itu adalah yang sudah sesuai aturan, yang benar ya, yang sudah disepakati secara umum gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Selain seberapa besar pendapatan, yang menjadi pertanyaan berapa biayanya, ya toh? Ada pendapatan kan ada juga biaya. Terus yang masuk biaya itu apa saja? Ya, listrik, kemudian gaji pegawai, ya. Terus apalagi ya anak? Administrasi misalnya. Nah, itu kan biaya-biaya lah, itu bagaimana cara menghitungnya? Yang standar bagaimana? Itu menjadi pertanyaan, ya. Nah, ketika pendapatan dan biaya ini sudah ketemu, maka nanti berikutnya adalah berapa besarnya laba perusahaan. Ya, nanti kalau pendapatan dikurangi biaya ini nanti akan ketemu laba, anak ya. Nah, inilah pentingnya nanti sebuah perusahaan itu eh, membutuhkan sebuah laporan akuntansi atau laporan keuangan, ya, gitu. Nah, ini ya, maka pajak dihitung dari laba perusahaan. Jadi pendapatan dikurangi biaya. Jika salah, maka perusahaan nanti akan rugi. Ini yang saya ceritakan tadi. Ya, inilah akibatnya kalau kita tidak menggunakan standar yang benar dalam menghitung laporan keuangan kita. Ya, gitu. Jadi setiap hari kita akan dapat uang, kemudian itu digunakan untuk membayar lain-lain, kita dapat keuntungan. Itu kan perusahaan itu seperti itu. Nah, ini nanti akan dihitung dengan standar yang benar. Itulah yang kita harapkan. Baik, kita lihat anak-anak berikutnya. Nah, jadi intinya kita itu sangat memerlukan laporan keuangan yang sesuai standar. Itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, baik. Tadi usaha Mas Bagus ini ternyata dibutuhkan informasinya ya. Informasi laporan keuangannya itu oleh pemerintah ya, oleh pemerintah. Ini ya, karena berkaitan dengan pajak. Nah, sebenarnya selain pemerintah, ini siapa lagi yang membutuhkan laporan keuangan dari sebuah perusahaan ya? Jadi pemerintah jelas ya, jelas butuh karena untuk menghitung pajak harus standar. Ya, harus standar. Itu peraturannya tidak bisa ditoleransi lagi ya. Nah, itu harus pakai itu. Nah, yang kedua, misalnya ini anak-anak ya, itu adalah pemegang saham ya. Jadi laporan keuangan itu dibutuhkan informasinya oleh pemegang saham ya. Pemegang saham itu siapa? Pemegang saham itu adalah pemilik usaha ya, pemilik usahanya ya Mas Bagus tadi. Nah, Mas Bagus ini perlu laporan keuangan ya, anak-anak. Jadi berapa besar keuntungan, berapa besar biaya, itu nanti kan akan dia butuh informasi itu untuk melihat prestasi perusahaan ya. Jadi prestasi dari perusahaan itu ketika punya perusahaan ini menghasilkan laba berapa ya, pendapatannya sebesar apa, itu akan diukur
oleh Mas Bagus, akan apa istilahnya dipantau, dimonitor terus-menerus ya. Setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Ini ada kenaikannya enggak? Ya, prestasinya itu naik enggak? Gitu. Ya, itu kan perlu sekali. Nah, kalau kita tidak memakai eh, apa standar yang benar dalam menghitung laporan keuangan, maka ya nanti laporan yang diberikan akan menjadi salah. Nah, karena itu pemegang saham ini penting anak-anak ya untuk eh, apa laporan akuntansi itu dia sangat membutuhkan ya dari perusahaannya Mas Bagus ini dia sangat butuh sekali ya supaya dia tahu prestasi perusahaannya itu sampai sejauh mana gitu. Nah, jadi ada dua ya. Ini yang pertama tadi pemerintah berkaitan dengan pajak ya. Yang kedua pemilik usaha itu sendiri. Ya. Yang kedua, ya yang ketiga yaitu kreditur ya. Kreditur itu apa sih? Kreditur itu yang memberi pinjaman ya, memberi utang pada perusahaan seperti bank, koperasi dan lain-lain. Nah, ini butuh sekali laporan keuangan dari usahanya ini ya. Dari usahanya Mas Bagus ini kalau contoh misalnya gini ya. Mas Bagus ini dia pengen buka cabang ya, cabang tadi kan di alun-alun. Sekarang coba saya mau buka di dekatnya MOG misalnya ya. Dekatnya MOG itu atau di dalamnya MOG itu sekarang ada stand yang bisa dipakai terus dia mau buka usaha di situ ya, buka cabang di situ. Nah, terus dia ngajukan pinjaman kepada bank. Nah, banknya ini pasti akan melihat ya ketika oh ya silahkan Pak kalau mau pinjam. Terus dia tanya berapa keuntungan perusahaan selama ini. Dia akan lihat itu ya. Nah, cara melihatnya bagaimana? Apakah bank itu percaya dengan apa cuma diberitahu saja lisan ya secara lisan oleh Mas Bagus. Oh, saya itu pendapatannya 1 juta per harinya. Apakah percaya begitu saja dengan lisan dari pemilik usaha ini tadi? Kan tidak, ya toh? Nah, maka disinilah bank itu membutuhkan laporan keuangan dari usaha Mas Bagus, ya. Jadi laporan keuangannya tadi harus dilihat oleh bank untuk apa? Untuk melihat apakah perusahaannya ini bisa diberi pinjaman atau tidak. Ya, anak-anak ya. Jadi bisa enggak kira-kira diberi pinjaman? Kalau enggak bisa, ya nanti pasti kan dilihat, wah ini kok kalau misalnya dia ngajukan 100 juta ya, ini kayaknya enggak mampu ini. Karena penghasilannya masih kecil. Ya. Karena itu bank melihat kemampuan perusahaan itu dengan melihat dari isi laporan keuangannya itu. Nah, laporan keuangannya juga harus standar. Sekali lagi anak-anak ya. Jadi dari pemerintah, dari pemilik usaha itu sendiri, dan dari peminjam itu semuanya membutuhkan laporan keuangan yang standar tadi. Ya toh? Itu. Nah, yang lain-lain misalnya ini ya, ada pelanggan ya. Pelanggan itu misalnya Mas Bagus ini punya langganan ya, punya langganan misalnya dia juga apa? Langganannya tentara-tentara ya. Tentara-tentara ini bayarnya itu bukan per orang ya. Kalau kita biasanya motong rambut itu datang, terus selesai dipotong kan bayar. Nah, kalau buat para apa di markas tentara itu kan orangnya banyak sekali. Dia bayarnya misalnya setiap apa secara bulanan misalnya ya, misalnya saja ini atau tahunan ya. Dalam 1 tahun itu mungkin potongnya bisa 10 kali ya. Itu langsung dibayar untuk 1 tahun ya. Jadi kayak apa namanya ini? Bayarnya itu kayak paketan gitu anak-anak ya. Nah, pelanggan-pelanggan ini kalau di perusahaan yang lain itu juga membutuhkan informasi dari laporan keuangan ini untuk melihat apakah perusahaannya itu kinerjanya bagus atau tidak ya. Nah, karena itu sangat-sangat perlu yang namanya ini anak-anak ya, laporan keuangan yang sesuai standar tadi. Nah, gimana? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi bisa bisa mengikuti kan?
penjelasan saya ya. Nah, disinilah coba bayangkan anak-anak ya, kalau misalnya kalian punya usaha ya, mau pinjam uang ke koperasi, ke bank, nggak bisa. Karena kita laporan keuangannya itu nggak bisa dilihat kinerjanya, karena kita nggak punya laporan keuangan misalnya. Nah, ini kan menjadi kalau nanti kita usaha kita nggak bisa besar ya, nggak bisa berkembang gitu loh ya. Karena semua bank itu pasti mensyaratkan laporan keuangan ini untuk melihat kinerja dari sebuah perusahaan. Pemerintah juga begitu. Siapa sekarang yang nggak berhubungan dengan pemerintah sekarang? Semuanya berhubungan, ya. Sehingga nggak bisa ini. Ya kita harus tetap memakai laporan keuangan, ya. Kita harus belajar apa itu akuntansi. Intinya itu. Yang terakhir ini karyawan anaknya. Kalau karyawan biasanya contohnya misalnya untuk gaji, misalnya berapa kemampuan perusahaan dalam membayar gaji. Nah, maka akan dilihat dalam laporan keuangannya ini. Nah, inilah beberapa pihak tadi yang membutuhkan laporan keuangan ya untuk menunjukkan seberapa penting sih laporan keuangan itu. Nah, intinya memang ternyata laporan keuangan itu sangat penting ya. Nah, disinilah kita pentingnya kenapa kita harus belajar dan memahami apa itu persamaan dasar akuntansi. Ya, itu anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi intinya kita sekarang mau belajar bagaimana sih persamaan dasar akuntansi itu. Baik, kita mulai anak-anak ya. Nah, laporan keuangan atau laporan akuntansi ini punya punya rumus ya, punya rumus. Ya, rumus ini menunjukkan hubungan anak-anak ya antara isi dalam laporan keuangan itu ya. Jadi laporan keuangan tadi ya seperti yang tadi saya kembali ke tadi ya di depan tadi saya menjelaskan bahwa laporan keuangan itu adalah kita memahami isi, masih ingat tadi ya, isi dan hubungan antar isi dari laporan keuangan itu. Nah, isinya apa saja? Saya akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama isi ya. Isinya apa saja laporan keuangan itu anak-anak? Isinya yang pertama itu adalah harta ya, harta. Nah, coba ingat-ingat dulu saya sudah pernah mengajari tentang apa itu harta ya. Nanti kalian silakan pelajari juga harta itu apa. Yang kedua utang ya. Yang kedua utang. Jadi ini adalah isi besar ya, isi besar. Jadi nanti harta itu jenisnya ada macam-macam ya, ada kecil-kecilnya. Nah, yang besarnya itu yang pertama adalah harta, yang kedua adalah utang, yang ketiga itu adalah modal. Ini isinya. Jadi ada tiga itu. Nah, terus rumusannya bagaimana ya? Tadi isi. Sekarang hubungannya bagaimana? Hubungannya itu adalah dihubungkan dengan tanda matematika ini. Harta itu berasal dari ya, sama dengan itu artinya kan berasal dari, betul enggak? Ya toh, kalau di matematika kan begitu. Dari utang dan ditambah dengan modal. Tuh, Pak, dipahami dulu ya. Harta itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, terus, loh Pak, sekarang mengapa kok rumusnya itu seperti itu? Ya, kan apakah harus seperti itu? Apa dasar logikanya, dasar berpikirnya, kenapa kok harus seperti itu? Ya, kita coba di slide berikutnya. Kita lihat ini ya. Yang pertama ya, aset. Aset atau harta ya, harta. Harta itu tadi berasal dari utang ditambah dengan modal. Ya. Nah, harta kelompok yang di sini ini disebut dengan aset atau harta perusahaan. Jadi perusahaan itu kan sebuah unit usaha. Unit usaha itu dia
tugasnya untuk apa? Kalian punya usaha itu untuk apa, Nana? Mencari keuntungan, toh, mencari duit, toh. Nah, untuk mencari duit dia kan perlu harta, ya, perlu segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan uang itu tadi. Nah, harta ini contohnya adalah ini ya. Ini uang waktu itu sudah saya jelaskan ya, kas, peralatan, ada bangunan, misalnya ada perlengkapan ya. Nah, ini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, kalau ini tidak ada, ya maka perusahaan tidak akan bisa menghasilkan keuntungan ya. Karena itu ini harus ada. Nah, dari mana sih harta perusahaan itu diperoleh? Ya, perusahaan kan harus mengeluarkan modal ya. Pemilik perusahaan harus mengeluarkan modal. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ini adalah asetnya. Terus di sebelah sini ya, ini menjelaskan dari mana aset itu dibiayai atau didapatkan dari mana itu dijelaskan di sini ya. Jadi makanya ini harta itu harus sama dengan utang ditambah dengan modal karena yang ada di sini itu adalah berasal dari dibiayai dari sini ya, utang dan modal ya. Dengan utang misalnya, utang itu dengan apa? Misalnya kalau kita pinjam ke bank ya, pinjam ke koperasi atau kita beli dari supplier ya, dari pelanggan kita ya, maka nanti akan masuk ke dalam kategori utang lancar dan utang jangka panjang. Kalau misalnya kita beli beli dari pelanggan itu ya, kemudian kita biasanya kan membelinya dengan kredit ya, belum artinya kredit itu bukan dicicil ya, eh, diambil dulu barangnya tapi bayarnya belakangan. Ya, itu namanya kredit. Jadi belum dibayar. Itu namanya kredit ya. Kalau secara tunai itu langsung dibayar. Nah, kadang-kadang kita bayarnya ya kulaan tapi belum dibayar. Itu kan biasa kalau dalam usaha ya. Nah, itu nanti masuk dalam kategori utang. Jadi apa yang dimiliki tadi, barang dagangan tadi itu dibiayai dari utang, itu maksudnya ya. Itu. Nah, selain dari utang, perusahaan juga harus punya modal dari pemilik sendiri. Ya toh? Nggak mungkin usahanya itu semuanya dibiayai dari utang kan nanti membayarnya dari mana nanti kerepotan. Karena itu dia supaya usahanya itu lancar, dia harus punya modal sendiri. Ini yang justru aman ya. Ini adalah biaya yang aman ya dibandingkan dengan utang-utang kan kita pinjam duit itu harus mengembalikan ya plus bunga. Nah, inilah rumusan dari laporan keuangan ya. Kenapa kok rumusnya itu harus harta sama dengan tadi ya, kembali kemudian utang ditambah dengan modal. Karena memang harta ini yang digunakan untuk perusahaan menghasilkan keuntungan itu diambil dari pinjaman dan dari modal pemilik sendiri. Nah, gimana? Ngerti ya maksudnya ya, anak-anak ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan ya, kalau sudah mengerti. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen ya, di Classroom. Nanti Bapak akan lihat kemudian mencoba untuk menjawabnya ya. Nah, jadi itu tadi tentang rumusan laporan keuangan ya. Nah, makanya di dalam perusahaan itu ya, nanti isinya ya semua ketika ada sebuah transaksi ya, sebuah transaksi itu nanti dia akan dilaporkan di bagian mana ya. Apakah dilaporkan di harta, apakah dilaporkan di utang, ataukah dilaporkan di modal, itu nanti berdasarkan dari transaksinya itu sendiri ya. Ketika ada sebuah transaksi misalnya pembelian ya, maka nanti hartanya akan bertambah. Ketika ada pendapatan, harta bertambah ya. Ketika meminjam uang, utangnya bertambah ya toh. Kalau kita minjam uang kan utangnya bertambah. Melunasi utang, utangnya berkurang ya toh. Kemudian beli dengan kredit tadi ya, yang tadi kredit ya, utang bertambah. Kalau modal, itu ketika pas terjadi transaksi apa Pak? Nah misalnya kalau pas nambah modal, itu modalnya bertambah. Oh ternyata kadang-kadang harta ini tadi diambil oleh pemilik. Karena itu selain hartanya juga berkurang ya, maka modalnya juga berkurang. Ya toh. Itu anak-anak ya. Terus ketika ada biaya dan pendapatan dan seterusnya. Baik,
Nah, saya kira pertemuan kita hari ini cukup di sini dulu ya. Nanti saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya di video yang kedua ya. Jadi saya kira kita sampai di sini dulu. Jika nanti ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komen di Classroom. Ya, semoga kalian bisa menikmati videonya dengan baik dan bisa memahami isi dari materinya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.